Sofia Rifkin Nurfani MS dari kelompok 4 kelas PAIF. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya dari kelompok 4 yang berjudul Maqamat dan Ahwal. A. Pengertian maqamat dan ahwal. 1. Maqamat. Pengertian maqamat yaitu bentuk jamak dari kata maqam yang secara terminologi berarti tingkatan atau posisi. Maqamat bermakna kedudukan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum bisa mencapai tujuan dari ujung perjalanan yang dilakukan. Kedua, pengertian ahwal. Ahwal berasal dari bahasa Arab yang artinya tingkah laku atau keadaan. Ahwal juga suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Ahwal merupakan sebuah pemberian dari Allah, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia. B. Tahapan-tahapan maqamat dan ahwal. Yang pertama, ada tahapan maqamat. Tahapan maqamat terdiri dari yang pertama, taubat. Taubat berasal dari kata bahasa Arab yaitu taba yatubu taubatan yang artinya kembali dan penyelesaian. Sedangkan pengertian taubat bagi kalangan sufi adalah memohon ampun atas segala dosa yang disertai dengan penyelesaian dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan dibersamai dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah. Lalu ada zuhud. Secara etimologi zuhud artinya rohaba ansyai wa tarokahu, yang berarti tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhada fi al-dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Menurut pandangan orang-orang sufi, dunia dan segala kemewahan serta kelezatannya adalah sumber kemaksiatan dan penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Lalu ada sabar. Secara bahasa, sabar berarti tabah hati. Lalu secara terminologi, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan konsekuen dalam pendirian. Lalu ada waro, yang secara bahasa berarti sholih atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Sedangkan pengertian waro dari pandangan sufi ialah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan lainnya. Lalu fakir. Secara harfiah fakir diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita. Tidak meminta rezeki kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Tidak meminta sungguh pun tak ada pada diri kita. Kalau diberi terima, jika tidak meminta tetapi tidak menolak. Lalu ada tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Menurut Sahal bin Abdullah, bahwa awalnya tawakal adalah apabila seorang hamba di hadapan Allah seperti bangkai di hadapan orang yang memandikannya. Ia mengikuti semuanya yang memandikan, tidak dapat bergerak dan bertindak. Lalu ada ridho. Secara harfiah berarti rela, senang dan suka. Sedangkan pengertiannya secara umum adalah tidak menentang qada dan qadar Allah, menerima qada dan qadar dengan hati yang senang, lalu mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Lalu ada mahabbah, yang berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah pada tingkatan selanjutnya dapat diartikan suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohani yang tertinggi dengan terwujudnya kecintaan yang mendalam kepada Allah. Lalu ada ma'rifat, yang berasal dari kata arafa yarifu irfan ma'rifat, yang berarti pengetahuan atau pengalaman. Makrifat dapat pula berarti pengetahuan rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat pada umumnya dan merupakan pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat zahir, tetapi bersifat batin, yaitu pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Tuhan melalui pancaran cahaya ilahi. Lalu yang kedua, ada tahapan ahwal. Yang pertama, muraqabah, artinya merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Lalu ada khauf, yaitu suatu sikap mental yang merasa takut pada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut dan khawatir kalau Allah tidak senang kepadanya. Lalu menurut Ghazali khauf
Menurut Ghazali, khauf adalah rasa sakit dalam hati karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi di masa sekarang. Lalu ada roja, yang berarti berharap atau optimisme, yaitu perasaan senang hati karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Lalu ada tumakninah, yang berarti rasa tenang. Tidak ada rasa was-was atau khawatir, tak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Lalu ada uns atau sukacita. Dalam pandangan sufi adalah sifat merasa selalu berteman, tak pernah merasa sepi atau friendly. Lalu ada musyahadah, yang artinya menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi, tasawuf adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya, atau penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Lalu yang ke-C, perbedaan mendasar maqamah dan ahwal. Secara mendasar, perbedaan maqamah dan ahwal ini baik dari cara mendapatkannya maupun pelangsungannya, yaitu seperti maqamat berupa tahap perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Perjuangan ini pada hakikatnya merupakan perjuangan spiritual yang panjang untuk melawan hawa nafsu, ego manusia dan dipandang perilaku yang buruk yang paling besar yang dimiliki manusia, dan hal itu menjadi kendala menuju Tuhan. Sekian yang telah saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.